Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang penyetaraan reaksi redox. Nah, kemarin pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu redox, terus bagaimana kita menentukan biloxnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi redoxnya. Nah, ini adalah contoh reaksi redox ya. Contohnya ada 2Fe2O3 ditambah 3C menghasilkan 4Fe dan 3CO2. Ini adalah reaksi pembuatan besi ya, ekstraksi besi ya dari biji Fe2O3. Nah, ini termasuk reaksi redox. Dari mana kita tahu bahwa ini termasuk reaksi redox? Nah, kita harus melihat biloxnya terlebih dahulu. Nah, ingat pada materi sebelumnya bahwa yang perlu kita ingat adalah urutannya logam ya, kemudian H, F baru O. Nah, Fe2O3. Nah, di sini ada apa? Ada logam Fe. Tapi Fe itu adalah unsur transisi. Jadi sehingga dia nanti dicari, maka kita pakai O-nya aja. O itu biloxnya berapa? Umumnya adalah min 2. Seperti ini kan. Min 2 karena O-nya ada 3, berarti kita kalikan 3. Jadi min 6. Nah, karena Fe2O3 ini adalah senyawa, maka total bilox dalam senyawa adalah 0. Seperti ini kan. Agar menjadi 0, kita punya min 6, berarti di sini harus plus 6. Karena Fe-nya ada 2, ya kan? Berarti bilox Fe-nya adalah plus 3. Seperti itu. Selanjutnya C. C sendirian ya. Kalau jumlah-jumlah sendirian seperti ini, otomatis biloxnya adalah 0. Kemudian ini Fe juga 0, ya kan? Nah, kemudian karena Fe-nya juga sendiri seperti itu ya. Sendiri itu Fe bukan Fe2, Fe3 ya, tapi 4 Fe. Hitungannya Fe-nya hanya 1 ini, sendirian itu. Kemudian CO2, ingat LHFO, tidak ada logam, tidak ada H, tidak ada F, berarti O. O umumnya min 2 kali 2 min 4. CO2 adalah senyawa, berarti sama dengan total biloxnya 0. Agar menjadi 0 berarti C-nya plus 4. Dibagi 1 berarti plus 4. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang mengalami perubahan adalah Fe dari plus 3 menjadi 0, ya kan? Berarti dia turun. Nah, turun sebanyak berapa? Turun sebanyak 3. Karena dia turun, berarti dia adalah reduksi. Nah, kemudian C dari 0, ya kan? Menjadi plus 4. Karena 0 menjadi plus 4 itu naik, berarti dia mengalami oksidasi. Seperti itu. Nah, ini kemudian, yang mengalami reduksi ini, si Fe2O3 ini, dia disebut sebagai oksidator karena dia mengalami reduksi. Sementara C ini karena dia mengalami oksidasi, dia disebut sebagai reduktor yang mengalami oksidasi. Fe ya, dia kan hasil reduksi. Kita lihat bahwa Fe2O3 menjadi Fe itu reduksi, berarti Fe ini adalah hasil reduksi ya. Karena CO2 ini adalah hasil oksidasi dari C, maka CO2 ini disebut sebagai hasil oksidasi. Nah, itu adalah pasangan oksidator reduktor dan hasil reduksi dan hasil oksidasi. Ini yang perlu kalian pahami nanti sebelum kita menyetarakan reaksi. Nah, kita lihat di reaksi ini bahwa depannya sudah ada koefisien reaksinya semua. Nah, dari mana koefisien reaksi ini muncul? Itu karena kita sudah menyetarakan reaksi redoxnya. Nah, bagaimana cara menyetarakan reaksi redox? Cara menyetarakan reaksi redox itu ada dua. Yang pertama adalah metode bilox dan yang kedua adalah metode setengah reaksi atau ion elektron. Nah, metode bilox ini berhubungan erat dengan kalian bisa menentukan mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, langkahnya ini ada 10 ya. Terlalu banyak. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja. Bagaimana kita menyetarakan reaksi redox dengan metode bilox. Contohnya kita punya reaksi KMnO4, larutan kalium permanganat ya, ditambah dengan larutan asam oksalat 2C2O4 ya, ditambah dengan larutan asam sulfat ya,
H2SO4. Nah, dia akan menghasilkan menjadi MnSO4 ya kan, ditambah K2SO4 ya, kemudian ada CO2 kan, dan ditambah dengan H2O seperti ini. Panjang sekali ya reaksinya, tapi jangan khawatir lah ya, ini masih bisa dikerjakan reaksinya, meskipun panjang tetap kita bisa mengerjakan dengan metode Bilox. Metode Bilox ini ya umumnya mudah kita gunakan untuk reaksi molekuler. Maksudnya molekuler gimana? Nggak ada ion kan? Contoh ini nggak ada ion. Jadi reaksi redox metode Bilox ini umumnya lebih mudah digunakan untuk reaksi molekuler. Oke, mari kita setarakan. Langkah yang pertama adalah tentukan Bilox masing-masing unsur pada tiap ruas. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Oke, kita tulis lagi ya. Meskipun waktunya jadi lama, tetap nanti kita nggak apa-apa. KMnO4 tambah H2C2O4 ya kan, ditambah H2SO4 jadi MnSO4 plus K2SO4 CO2 sama H2O. Oke. Pertama kita harus menentukan Bilox masing-masing unsur tiap ruas. Seperti tadi ya, ingat LHFO. Logam dulu, KMnO4 ada logam golongan 1A. K berarti Biloxnya plus 1 kali 1 berarti plus 1 seperti ini ya. Kemudian ada H nggak ada, F nggak ada, O ada O min 2 kali 4 berarti min 8. Karena ini adalah molekul atau senyawa, otomatis sama dengan 0 seperti ini. Agar menjadi 0 ada plus 1 min 8 berarti Mn-nya plus 7 ya kan. Di sini plus 7. Kemudian H2C2O4 ya. LHFO nggak ada logam, H plus 1 kali 2 plus 2 seperti ini ya. Kemudian F nggak ada, O min 2 kali 4 min 8, totalnya sama dengan 0. Plus 2 min 8 agar menjadi 0 berarti di sini harus plus 6. Karena C-nya ada 2 berarti plus 6 bagi 2 jadi plus 3. H2SO4 plus 1 kali 2 plus 2 ya kan? Min 2 min 8 agar menjadi 0 berarti plus 6 juga. S-nya 1 tetap plus 6. Kemudian MnSO4 ya. Nah, ini MnSO4 kita nggak tahu Mn berapa, S berapa. Nah, kalau ada soal seperti ini, caranya bagaimana? Kita bisa melihat ya bentuk seperti ini yang sudah diketahui di senyawa-senyawa samping-sampingnya ya, baik itu di reaktan maupun di produk ya. MnSO4. Nah, di sini ada H2SO4 kan, dimana H2SO4 bentuknya mirip dengan MnSO4. Nah, S di sini adalah plus 6 ya kan. Nah, S-nya plus 6, O-nya min 2 kan. Berarti di sini min 8, ini plus 6 sama dengan 0 lah. Plus 6 min 8 jadi 0, berarti Mn-nya adalah plus 2. Atau kalau ada yang seperti ini kita bisa buat menjadi reaksi ionisasi, di mana MnSO4 ya kan, itu kalau terion dia akan menjadi Mn bla 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 plus, kita nggak tahu plus berapa, sama SO4. Jelas ion SO4 itu 2 min, ion sulfat ya kan. Karena di sini muatannya hilang ya, agar netral berarti plusnya harus plus 2. Nah, berarti kita tahu bahwa Mn-nya adalah plus 2. Sementara SO4 2 min, kita lihat lagi ya, O itu min 2 kan, kali 4 berarti min 8. Agar menjadi 2 min berarti di sini S-nya harus plus 6 seperti itu. Nah, caranya sama. Bisa pakai cara lihat bentuk molekul yang ada di bentuk senyawa yang ada di sebelah-sebelahnya, atau kita bisa ionisasi. Itu kalau 3 unsur tapi dua-duanya tidak kita ketahui. Selanjutnya K2SO4. K2SO4 sama kayak tadi ya, K plus 1 kali 2 plus 2 min 2 min 8 berarti S-nya plus 6. CO2, O dulu min 2
kali 2 min 4 sama dengan 0, berarti C-nya plus 4 seperti ini. H2O jelas, H plus 1 O min 2 seperti ini, ya kan? Tentukan atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Nah, yang mengalami perubahan Bilox siapa aja? Ternyata yang mengalami perubahan Bilox enggak, tetap 1 ya, 1 ya kan? Nah, ternyata yang mengalami perubahan Bilox adalah Mn. Nah, Mn ini dari plus 7 menjadi plus 2, ya kan? Kemudian ada lagi yang berubah, siapa lagi? H enggak ya, O juga enggak, berarti yang berubah adalah C, dari plus 3 menjadi plus 4. Nah, ini adalah langkah 1 dan langkah 2. Sudah. Setarakan jumlah atom pada ruas kiri dan kanan yang Biloxnya berubah, menambahkan koefisien. Oke, kita tulis lagi ya reaksinya. Ditulis KMnO4 plus H2C2O4 H2SO4, jadi MnSO4 plus K2SO4 plus CO2 plus H2O. Karena tadi yang berubah itu adalah Mn nya plus 7, di sini plus 3, Mn di sini plus 2, di sini C-nya plus. Yang berubah adalah Mn sama C. Kita lihat Mn di ruas kiri jumlahnya 1, di ruas kanan jumlahnya juga 1, berarti sama, ya kan? Kemudian C di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 1. Nah, yang ini perlu ditambahkan koefisien agar sama-sama 2, berarti yang di sini harus dikali 2. Seperti ini. Nah, langkah yang keempat, oke, kita tulis lagi agar memudahkan dalam membaca perubahan Biloxnya ya. Oke, ini H2SO4, jadi MnSO4 plus K2SO4 plus 2CO2 plus H2O, kan? Kalikan Bilox atom yang berubah dengan indeks atau koefisiennya. Tadi Mn nya plus 7 ya, Mn nya 1 tetap plus 7. C ini adalah plus 3 ya kan, karena ada 2 ya kan, di sini ada 2 ini, berarti plus 3 kali 2 menjadi plus 6, seperti itu ya. Kemudian di sini Mn-nya plus 2 tetap ya, karena cuma ada 1. Nah, di sini C-nya asalnya adalah plus 4 ya kan, karena ada 2 ini. Oke, karena ada 2 ini, plus 4 kali 2 menjadi plus 8. Nah, baru angka keempat. Sekarang lanjutnya adalah tentukan perubahan Bilox yang terjadi. Oh, ini lupa tak hapus. Wah, jadi penuh ya. Oke, gak apa-apa lah. Oke, kita tulis lagi sebentar ya. KMnO4 plus apa tadi? H2C2O4 plus H2SO4 menjadi MnSO4 plus K2SO4 plus CO2 plus H2O. Ini ada 2 ya. Di sini tadi berarti Mn Biloxnya berubah plus 7, tetap C berubah jadi plus 6 ya kan. Di sini Mn-nya plus 2, di sini C-nya adalah plus 8. Dari mana? Ingat tadi sudah ditulis di sini ya. Nah, tentukan perubahan Bilox yang terjadi. Oke, kita lihat Bilox Mn dari plus 7 berubah menjadi plus 2 ya. Plus 7 plus 2 berarti dia mengalami reduksi, turun sebanyak berapa Bilox? 7 kedua adalah turun sebanyak 5 ya kan. Kemudian C dari plus 6 menjadi plus 8. Plus 6 plus 8 berarti naik, dia mengalami oksidasi. Oksidasi sebanyak berapa sih? Oksidasi sebanyak 2 ya kan. Nah, yang keenam ini adalah samakan perubahan Bilox dengan mencari KPK dari kenaikan dan penurunan Bilox. Kita lihat bahwa ada 5, ada 2 ya. KPK-nya berarti berapa? 10 kan? Karena 10 5 menjadi 10 berarti harus dikali 2. 2 menjadi 10 berarti harus dikali 5. Nah, 2 dan 5 ini nanti akan menjadi ya koefisien ya. Langkah yang ke-7,
jadikan hasil perkalian perubahan bilog sebagai koefisien Z. Nah, 2 ini berarti akan menjadi koefisiennya KMnO4, MnSO4. Sementara 5 ini akan menjadi koefisiennya. Yang 5 ini akan menjadi koefisiennya H2C2O4 dan CO2. Nah, jadinya ditulisnya bagaimana? Nah, berarti nanti nulisnya adalah setelah kita menyamakan perubahan bilog dengan mencari KPK tadi ya, sudah 2 sama 5 ini akan jadi koefisien. 2 akan menjadi koefisiennya KMnO4 dan MnSO4, sementara 5 akan menjadi koefisiennya H2C2O4 dan 2CO2. Nah, sekarang kita tulis di sini aja lagi. Berarti menjadi 2 ya kan? 2 KMnO4 ya kan, ditambah tadi berapa? 5 H2C2O4 ditambah H2SO4, jadi 2 MnSO4 ditambah K2SO4 ya. Nah, tadi di sini ada CO2 sudah punya koefisien 2 dikalikan 5 berarti menjadi 10. Berarti ditambah 10 CO2 plus H2O. Nah, sekarang setarakan jumlah atom-atom unsur-unsur selain H dan O ya. Kita lihat Mn sudah sama ya, 2 di sini 2, C-nya 2 kali 5 10, di sini juga sudah 10. Kita lihat K-nya, K sudah 2, di kanan juga sudah 2. Berarti yang kurang adalah S. S di sini baru 1. Di sini ada 1 tambah 3 ya. Berarti S-nya nanti ditambah 3. Nah, sekarang kita tulis saja lagi 2 KMnO4 ditambah 5 H2C2O4 ditambah, nah di sini S-nya 2 tambah S-nya 3S ya, berarti di sini harus dikali 3 H2SO4 menjadi 2 MnSO4 plus K2SO4 tambah 10 CO2 sama H2O. Nah, ternyata seperti ini. Nah, sekarang kita hitung setarakan jumlah atom H-nya. H di kiri ada 5 kali 2 10, di sini ada 6 16. Sementara di sini baru ada 2, berarti yang ini harus dikali 8. Nah, 8 itu nanti jadi koefisien 8. Sekarang adalah setarakan jumlah atom O untuk mengecek. Kita hitung atom O-nya di sebelah kiri ada O ya, O simbolnya di sini lambang biru ya. 8 4 kali 2 8 ditambah 4 kali 5 20, 4 kali 2 12, berarti berapa? 20, 8 tambah 12 20, 40 ya. Sekarang kita hitung di sebelah kanan, 2 kali 4 8, sini ada 4, 20, 8 kali 2 8. Nah, sekarang hitung 8 tambah 8 16 tambah 4 20 tambah 20. Nah, setara, berarti setaranya adalah 2 KMnO4 ditambah 5 H2C2O4 ditambah 3 H2SO4, jadi 2 MnSO4 plus K2SO4 plus 10 CO2 dan 8 H2O. Nah, ini adalah reaksi yang setara dari soal KMnO4 plus ini H2C2O4 plus H2SO4 jadi SO4, H2SO4 dan CO2. Nah, metode Bilox ini memang mudahnya adalah peruntukannya adalah untuk reaksi-reaksi berbentuk molekuler seperti ini. Nah, bagaimana dengan reaksi dalam bentuk ion? Nah, reaksi dalam bentuk ion itu ya sama, kalau soal langkahnya sama, utamanya langkahnya mirip ya. Utamanya adalah bagaimana kita menentukan Bilox terlebih dahulu. Kalau menentukan Bilox kita sudah benar, maka kita akan bisa menentukan dengan cara apapun.